Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kami di sini di Ngobrol Persib Bandung. Tentunya di kesempatan kali ini akan semakin menyenangkan. Oh iya ya? Iya, karena Persibnya semakin hot. Ada Ya. berita-berita terbaru, informasi yang bisa kami sampaikan. Tentunya para bobotoh dan Tribuners sudah nunggu-nunggu juga nih. Betul sekali. Namun sebelumnya kita tetap mengingatkan di akhir tahun ini kita harus selalu patuhi protokol kesehatan. Iya. Ya, ada 5M. Apa coba? Cuci masker? Salah ya? Cuci tangan. Digabung. Cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir, dengan air mengalir, terus juga pakai masker atau juga Iya. face shield. Terus jauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas di luar ruangan ya. Dan mudah-mudahan sekarang meskipun isunya makin santer dengan COVID yang jenis baru itu Omikron ya, tapi kita bisa jaga diri dengan protokol kesehatan kita setidaknya diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan kerja. Betul. Seperti kita tetap Iya. kerja seperti ini, Iya. ada jaga jarak ya. Iya, aman juga itu. Dompet Aman. nggak ini ya, nggak diambil orang ya. Oke, Tribuners, Bobotoh, saya Diki Fadiar Juhud dan juga Tarsi. Saya Tarsi Sutomo. Hadir ke ruang Anda dan selama beberapa saat ke depan kita akan informasikan yang terbaru dari Persib Betul, ya. Bandung ya, seputar Persib Bandung. Ini lagi jeda Iya. pertandingan. Betul. Tentu ada hal-hal menarik yang bisa kita sampaikan. Salah satunya ini nih yang lagi in-nya hot Iya. transfer itu ya. Betul. Nah, ini apa ya, informasi terbarunya nih Bung Tarsi? Iya. Ada kedatangan pemain baru dan ada pemain keluar dari kita, ada yang keluar atau Betul. gimana? Ya, ini baru 2 hari ya. 2 hari, tapi bursa transfer dibuka, 2 pemain sudah hilang. Nah, ini baru 2 hari ya, 2 hari. Baru 2 hari. Ya. Baru 2 hari itu dan itu sebenarnya sudah diduga dari awal ya. Banyak yang minta kayak Geoffrey Castellion Ya. dan Van der Luis. Van der Luis memang ini ya sedikit mengejutkan lah, meskipun tidak mengejutkan banget. Iya. Karena untuk Geoffrey memang sudah kelihatan dari awal sebenarnya, dari awal bergabung di Como, waktu dipinjamkan di Como dia sudah mulai tidak dimainkan karena cedera. Kembali ke Persib agak telat dan juga mengalami cedera di awal musim sehingga mengganggu permainannya. Dan itu sebabnya dia juga jarang diturunkan gitu oleh Robert Albert. Kurang optimal gitu ya di lapangan Iya, dan ini 13 kali main dan selalu digantikan atau menggantikan. Tidak pernah bermain full dalam satu pertandingan. Kemudian Van der Luis memang sepertinya terjadi penurunan dibandingkan ketika dia tampil waktu awal ya, di gabung awal. Persib 2020 di musim itu, meskipun hanya 3 pertandingan dia mencetak 4 gol, tapi sekarang dari 17 pertandingan yang dia ikuti dan selalu main penuh, dia hanya mencetak 6 gol dan itu pun hanya ketiga tim. Dan tim-tim itu juga tim-tim yang berada di bawah papan tengah bawah. Iya. Nah, dan itu yang mungkin pertimbangan manajemen untuk tim pelatih sebenarnya itu ke tim pelatih yang merekomendasikan ke manajemen. Nah, itu sebabnya mereka diganti karena selain mereka tidak bisa secara individu, konektivitas mereka juga sudah hilang ketika waktu lawan waktu mereka awal-awal saling memberi assist di 3 pertandingan tahun lalu. Dan penggantinya itu David Silva. Boleh ya, oke. Baru satu tapi. Baru satu ya, yang satu lagi Baru belum satu, ya? iya. Tapi ada kabar Bruno Matos mau gabung atau gimana? Iya, memang ada beberapa isu sih. Ada pemain pertama itu Bruno Matos, salah satu yang disebut. Dan itu juga dari Brasil ya. Dari Brasil, dia juga bukan pemain yang dia sudah mencicipi Liga Indonesia bersama Persija Jakarta, kemudian Bayangkara. Lalu musim lalu sempat main di Liga Vietnam bersama Vietel. Cuma di Vietel kalau tidak salah, kalau berdasarkan data di Soccerway ya, dia pertandingan terakhirnya itu bulan Mei. Meskipun dia masih ada dia dicoret dari tim itu, dilepas tim tanggal 31 Oktober lalu, tetapi dia sudah tidak dimainkan. Terus sejak Mei saya tidak tahu apa pertimbangannya, apakah permainannya menurun atau memang siapa tahu cedera, kita itu tidak tahu. Tapi kalau cedera misalnya akan bisa dites. Nah, kalau ada nama Ciro Alves juga disebut-sebut akan gabung Persib, dan dia striker Pestira ya kalau tidak salah, dan dia sekarang berada di jajaran
di daftar pemain top scorer, sudah mencetak 12 gol dari 14 pertandingan yang sudah ikuti, dan itu luar biasa sekali. 17 pertandingan maksud saya. Kemudian Makan Konate juga disebut-sebut. Ini kalau ini kayaknya sejak dia pergi itu disebut terus tiap musim. Ada transfer ya tiba-tiba di Arema. Iya. Tiba-tiba Persebaya gitu kan. Ya itu tiba-tiba Malaysia. Konsisten dia gosipnya. Ya, gosipnya konsisten tiap tahun. Setiap ada bursa transfer, Makan Konate masuknya gitu. Dan kontroversinya juga jalan terus, terutama dengan agen ya. Ini kali ini dengan mantan manajer Persib yang sekarang masih menjabat sebagai komisaris, Pak Mukhtar. Dia mengatakan, saya tidak suka agennya ini, bohong katanya dia. Mungkin ya secara deal-dealan ya, mungkin ada deal-dealan harga yang mungkin sudah disepakati, tapi kemudian mungkin agen kan biasanya ya nyari-nyari untung lah ya, itu wajar dalam bisnis ya. Yang masa, ini kecil ini, tawar lagi, naik lagi. Mungkin ada tawaran yang yang lebih menggiurkan, akhirnya dipindah. Sementara menurut Pak Umu, sebenarnya Konate ini masih pengen main di Persib. Ya, dia kan karena dia sudah merasakan gelar juara kan. Gelar juara tahun 2014 untuk Liga, kemudian Piala Presiden tahun 2015. Nah ini itu yang pemain asing ya. Nah ini kalau di tubuh Persib sendiri ada yang sudah dilirik. Kayaknya udah ada yang masuk beberapa kan. Cuman di media sosial itu cuman inisial kan, ada ya Bobotoh lah, apalah yang benar-benar peduli Persib ya. Ada huruf B, huruf F, dan juga D. Ini yang kemarin itu maksudnya orang udah di situ ditulis inisial, tapi di bawahnya penuh itu tulisan. Ada tulisannya, jadi gimana ini maksudnya? Kirain pakai inisial tapi fotonya gede gitu. Enggak. Cuma namanya disebut di situ. Ada Beckham, ada Febri sama Deddy Kusnandar itu yang di lirik-lirik Arema ya. Udah ini, tapi entahlah. Mungkin dari catatan Bung Tarsi ada pemain Persib yang mulai dilirik tim lain mungkin ya? Iya betul. Sejauh ini sih belum, tapi kalau nama-nama itu disebut memang ada beberapa pertimbangan menurut saya wajar. Deddy Kusnandar memang sudah sejak awal di awal musim ini sudah diisukan, bahkan sempat diisukan akan ke Persija ya. Nah, betul. Karena pertimbangannya sih bisa masuk akal, karena di sana ada Mark Locke, lalu ada Rashid. Ketika Rashid sudah gabung nanti tanggal 7 kan tanggal 7 nanti pertandingan pertama Persib di putaran kedua. Saya pikir agak susah dari Kusnandar untuk mendapatkan tempat. Agak lama gitu ya. Cari kesempatan gitu. Nah, kemudian Beckham juga sama sebenarnya. Kalau Rashid udah main, Beckham biasanya kurang mendapat tempat di sana. Nah, sebagai pemain muda kalau yang ingin dapat jam terbang sih memang wajar. Untuk mendapatkan tim yang menjamin dia reguler, tetapi juga terbang banyak gitu ya, jadi untuk itu ya. Karena saya pikir juga Robert Aber kelihatannya biasa akan memberikan kesempatan ketika dia memasang menjadi pelapis striker, dia biasanya itu padahal dia gelandang. Biasanya dia ketika dia menggantikan pasti menggantikan striker, kayak menggantikan Castillion itu kan. Nah, kemudian Febri memang saya pikir agak ini sekarang tidak stabil ya permainannya. Dan itu yang bikin dia agak kehilangan ke tempat kalau ada Esra Walian. Nanti Esra Walian di sisi striker itu akan bersama dengan Persekutuan sejauh ini sudah dalam 2 pertandingan terakhir dia menjadi penyelamat Persib itu. Dan itu akan sebenarnya itu sudah terjadi ketika di awal 2020 ya musim itu. Fred sudah bergantian dengan Febri, padahal sebelumnya Febri Haryadi ini tidak pernah kehilangan tempat di tim utama ya, sejak tahun 2017 gitu, ada tiga musim. Dan jadi saya pikir gosip-gosip itu kalau dari analisis barusan ya seperti itu ya, bentuknya kenapa gosip itu langsung ada tulis itu ya. Salah satu alasannya ya begitu ya, Bobotoh ya, juga Tribuners yang kan ada yang nanya-nanya juga, kok kenapa Beckham, kenapa Febri, kenapa Deddy Kusnandar gitu. Deddy Kusnandar pernah di Arema sebenarnya. Arema gitu ya? Iya benar, di Arema ya. Pernah. Beberapa sebelum Surabaya United juga ya. Surabaya United ya. Jadi berarti kalau Arema membidik Deddy Kusnandar ada sejarah
Ada di sana ya. Ada sejarah di sana. Oh iya. Ya bahkan kiper kayak Deden Nasir juga pernah di sana. Iya iya. Berarti tidak ada salahnya kalau Arema kan ya hampir lah ya selevel sama Persib ya. Jadi nggak terlalu jauh kalaupun misalkan memang terjadi gitu ya karena ada ini lagi apa? Ya pilihannya kan kita nggak bisa nahan ya, nanti ya. Tapi yang paling penting adalah benar atau tidak rumor seperti ini harus memacu pemain untuk memperbaiki diri. Itu yang terjadi pada Castillion dan Wander Luiz di tengah musim rumor sudah ada gitu. Iya, udah ada jadi goyah gitu. Iya, tapi ternyata itu tidak membuat mereka saya tidak tahu apakah itu tidak membuat mereka termotivasi atau mereka terbebani saat sudah ada rumor itu, dan itu yang harus mungkin terbebani kali ya. Akhirnya jadi terjadi. Betul. Dan pemain-pemain yang disebutkan tadi itu pemain siapapun saya pikir kalau mau bertahan di satu klub ya harus bekerja keras. Nah, ini kalau ini apa namanya? Bursa transfer seperti ini ya. Kalau misalkan dilihat dari komposisi sekarang ya, sebetulnya ya untuk menuju ke laga berikutnya ya, tanggal 7 ini. Ini Persib sebenarnya sekarang kondisinya seperti apa nih Bung Tars ini kalau bisa dilihat? Ya, agak ini memang kelihatannya akan menjadi laga pertama itu akan menjadi raba-raba sih jadinya. Karena sudah 2 kehilangan striker utama ya. Nah, ya. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 pekan ke depan, 2 atau 3 pekan ke depan, David Silva sudah bisa beradaptasi. Ya, karena dia benar-benar belum ada teman yang rekannya satu tim di sini. Dan berbeda kalau itu di awal musim, pasti ada pramusimnya. Sekarang tidak ada, langsung kompetisi. Langsung kompetisi dan dia harus cepat beradaptasi. Demikian juga teman-temannya satu tim harus cepat beradaptasi dengan permainan dia. Harus tidak ada waktu untuk 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 tidak ada waktu cukup untuk beradaptasi sama tim gitu ya. Tidak ada waktu untuk kayak pre-season dan segala macamnya. Itu harus sudah siap. Ini kalau bicara Da Silva ini sebenarnya apa sih kriteria yang Robert Albert inginkan dari seorang striker ya? Ini dari kacamata pelatih kan tentunya yang harus bicara ya. Menurut Bung Tarsi gimana nih? Kenapa pilih dia gitu, nggak yang lain gitu? Ada 2 pendapat sebenarnya soal striker ya. Striker yang jelas dia harus tujuan utamanya adalah ngegolin pokoknya mencetak gol. Ada yang menganggap ya tidak harus cetak gol. Kalau dia bisa buka ruang dan memberi rekan satu timnya mencetak gol, itu juga bagus. Tapi tetap pada akhirnya dia akan harus mencetak gol. Bayangkan Lionel Messi ketika di PSG, dia sudah memberi assist, tetapi itu tidak dihitung. Mana golnya? Tetap ditagih. Nah, apalagi sudah tidak mencetak gol dan tidak memberi assist. Itu parah itu. Dan itulah yang terjadi dengan 2 striker yang sekarang yang sudah pergi ini. Dan David Da Silva sebenarnya ini memang kalau di Persebaya dia adalah goal getter. Dia setiap pertandingan golin aja. Hampir kalau di rata-rata hampir setiap pertandingan mencetak gol. Ya karena waktu musim saya contek dulu ini kayaknya nih. Nah, biar akurat ya. Bahaya kan salah. Ujian soalnya kalau nggak nyontek ujian. Dia bersama Persebaya itu di musim pertamanya tahun 2018 dia mencetak 20 gol dari 23 pertandingan. Artinya kalau di rata-rata dia hanya tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan. 3 pertandingan aja. Iya, kemudian itu yang sebabnya dia ditarik oleh tim Pohang Steelers itu di Liga Korea Selatan. Dan itu lebih tinggi ya dari Indonesia liganya. Dan di sana dia main 9 kali dan mencetak 2 gol, turun lagi nih. Balik lagi ke Persebaya. Di Persebaya naik lagi dia, 17 kali main 14 gol. Koreksi ya, introspeksi ya. Iya, 14 gol. Saya tidak tahu itu apakah memang dia sangat in dengan Liga Indonesia atau seperti apa, belum tahu jelas alasannya. Kemudian bersama Persebaya musim lalu main 1 kali ya, dia cetak gol juga, 3 kali cetak gol. Nah, kemudian di Terengganu pertengahan musim ini dia main 15 kali dan mencetak 7 gol. Memang kalau dari jumlah golnya agak turun nih dibandingkan. Tetapi yang diharapkan adalah seperti kejadian dia waktu bersama Persebaya. Karena
dia dia kelihatan agak menurun kalau main di luar Indonesia. Iya, iya. Dia sudah merasa sebagai orang Indonesia kayaknya. Oh, gitu. Lama-lama aja gitu, lama-lama kayak Vizcara kayak yang lainnya. Jadi Iya, dan itu yang dibutuhkan. Indonesia. Tapi pada akhirnya dia memang secara fisik kuat. Secara fisik kuat, duel di udara juga di darat kuat, kemudian syutingannya juga bagus, sundulannya bagus. Nah, tapi tetap ada tapinya nih. Apa tuh? Harus ada support dari pemain lain. Nah, ini Seorang striker kan harus harus tidak bisa tengah lah. Selama ini kan kalau saya lihat ya, saya melihat catatan Persib, asis dari pemain lain masih sangat kurang gitu. Para gelandang seperti Rashid baru 1 asis. Kemudian kalau tidak salah Beckham juga 1 asis. Febri 1 asis, dan itu masih kurang, artinya kurang banyak ya. Kurang banyak. Gol Rashid itu kebanyakan dari jarak jauh. Kalau kan banyak, tapi kalau ngoper gitu, kalau asis kurang aja. Dan itu harus ada support. Ya mudah-mudahan di laga-laga berikutnya itu berarti mengawali tahun itu kita udah ada sesuatu yang menarik ya. Iya, kita saksikan. Itu kalau kita bisa ke lapangan nggak ya? Belum ya? Belum. Oh, belum. Masih nonton bersama di rumah. Masih harus di rumah lagi ya. nonton di rumah saja. Ya, gitu, memang sempat ada boleh, tapi ternyata berubah lagi. Oh iya, belum ada ini ya. Kita lihat siapa yang akan menemani Da Silva dalam beberapa hari. Kayaknya cepat juga nih Persib ya, gercep gitu. Iya, gercep. Kayak online itu kalau belanja cepat. Ya itu tadi karena nggak ada waktu. Iya. Nggak ada waktu. Dia tanggal 7 udah main nih, sisa tinggal 3 minggu ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Belum hitungan libur kan. Tanggal merah. Terus latihannya kapan ini? Nah, iya. Udah mulai ininya. Makanya harus cepat. Itu sebabnya pas dibuka udah langsung pecat tuh orang nih. Orang belum ngapa-ngapain ya, baru juga buka 15 langsung keluar masukin. Oke lah, Tribuners, Bobotoh, itu demikian kita sampaikan informasi terbaru seputar bursa transfer yang baru dibuka, langsung kita udah punya nih. Dan langsung ada yang pergi. Yang digadang-gadang, yang disebut-sebut sama Bobotoh, ya memang benar demikian adanya ya. Ternyata Bobotoh nggak hanya hura-hura ya, tapi udah mereka tahu banget. Ternyata oke banget tuh Bobotoh ininya, Bobotoh. Jadi bisa, ya cuma nggak cuma ngomong aja gitu. Ternyata ada buktinya dan faktanya seperti itu. Dan kurang pas lah, pemain bagus, hanya ya kurang pas dengan tim kita kali ya. Mungkin juga jeda pandemi ini ya bisa jadi dari mana aja faktor kekurangan yang dialaminya. Ya demikianlah Tribuners dan juga Bobotoh, sebelum kita pamit, hujan nih ya, kenceng banget ini. Ya hati-hati di jalan ini buat Tribuners ataupun Bobotoh yang berkendara saat ini. Betul. Dan lagian kita musim hujan, jadi kita harus dia payung sebelum hujan. Itu peribahasa zaman mana ya? Aduh. Dari dulu sampai sekarang. Sekarang pakai jas hujan. Iya makanya kalau pakai ya terutama roda 2 tuh kita harus ekstra hati-hati. Licin jalanan. Dan banjir. Oke, protokol kesehatan tetap kita ingatkan. Kenakan masker ataupun juga face shield saat beraktivitas. Kemudian juga kita selalu rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, lalu juga jaga jarak saat beraktivitas. Kita harus tetap masih harus patuhi protokol kesehatan ini. Juga dalam keramaian kita harus bisa jaga jarak, lantas juga menghindari mobilitas yang cukup padat lah. Dan demikian Tribuners Bobotoh, saya Diki Fadian Juhud, saya Tarsi Sutomo. Love, peace, and respect.